Di tengah kota besar yang penuh hiruk-pikuk, terdapat sebuah hotel tua yang terlupakan oleh banyak orang. Berada di ujung jalan yang sepi, hotel itu seakan-akan tak pernah menarik perhatian siapapun. Bangunannya sudah mulai rapuh, dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian dan jendela-jendela yang tampak hampir tak terawat. Namun, meskipun begitu, hotel ini memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang mencari tempat menginap murah dan jauh dari keramaian kota. Hari itu, seorang tamu datang ke hotel tersebut. Namanya adalah Ardi, seorang pebisnis muda yang terpaksa mencari tempat menginap setelah penerbangannya dibatalkan. Tanpa banyak pilihan, ia memutuskan untuk menginap di hotel ini. Di resepsionis, ia diberikan kunci kamar dengan nomor 1301. Saat itu, ia sempat merasa sedikit bingung, karena hotel itu hanya terdaftar memiliki 10 lantai. Namun, resepsionis yang ramah memberitahunya bahwa kamar 1301 terletak di lantai 13, yang tak terdaftar dalam daftar resmi hotel. Lantai 13? Anda yakin? Tanya Ardi, setengah tidak percaya. Ya, tak perlu khawatir, jawab resepsionis dengan senyum yang sedikit aneh. Lantai 13 hanya tak tercatat dalam buku panduan, tapi itu ada. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ardi pun mengangguk, meskipun sebuah rasa aneh mulai menyelimuti dirinya. Ia mengangkat koper kecilnya dan melangkah menuju lift. Saat pintu lift menutup, ia merasa seolah-olah sesuatu yang tidak biasa sedang menunggunya. Namun, Ardi mengabaikan perasaan itu. Ia tidak percaya pada mitos atau cerita-cerita aneh yang sering beredar tentang hotel-hotel tua semacam itu. Lift naik, melewati lantai-lantai yang semakin tinggi. Namun, saat angka di layar lift menunjukkan lantai 12, lift itu berhenti. Pintu lift terbuka, dan Ardi mendapati dirinya berada di lorong yang panjang, sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia melangkah keluar dengan ragu-ragu. Di hadapannya, terdapat sebuah pintu dengan nomor 1301 yang terukir dengan rapi. Begitu ia membuka pintu itu, sebuah aroma lembab langsung menyergapnya. Kamar itu tampak kuno, dengan perabotan yang sudah usang dan karpet tebal yang hampir memudar warnanya. Namun, ia merasa lega karena bisa akhirnya beristirahat. Setelah menaruh koper di atas tempat tidur, Ardi mulai menjelajahi kamar itu. Di atas meja samping tempat tidur, ia melihat sebuah kertas tua yang tampaknya sudah lama dibiarkan begitu saja. Di atas kertas itu tertulis sebuah pesan yang mengerikan, "Jangan turun ke lantai bawah. Mereka menunggu di sana." Ardi terkesiap dan buru-buru meletakkan kertas itu kembali ke tempatnya semula, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya lelucon dari tamu sebelumnya yang iseng. Namun, rasa tak nyaman itu terus menghantui pikirannya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, berpikir bahwa ia hanya perlu tidur sejenak untuk melewati rasa takut itu. Namun, ketika ia hendak tidur, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti langkah kaki yang berat, bergema di lorong hotel yang sepi. Ardi terbangun, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mendekati pintu kamar dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun di sana, hanya lorong yang gelap dan sunyi. Di tengah kebingungannya, pandangan Ardi tertuju pada sebuah gambar yang tergantung di dinding kamar. Itu adalah sebuah lukisan tua, menggambarkan sekelompok orang yang berdiri di depan hotel itu. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan gambar tersebut. Wajah mereka buram, seolah-olah dihapus dengan sengaja. Hanya ada satu wajah yang tampak jelas, seorang wanita muda dengan mata yang kosong, menatap langsung ke arah Ardi. Perasaan takut mulai merayapi Ardi. Ia segera menutup pintu dan kembali ke tempat tidur, berusaha untuk tidur kembali. Namun, sebelum ia sempat terlelap, ia mendengar suara bisikan yang datang dari sudut ruangan. Suara itu berbisik dengan pelan,
seakan-akan hanya untuk dirinya. "Bantulah kami." Ardi terperangah. Ia terbangun dan menyalakan lampu. Begitu terang, tetapi suara itu tidak kunjung hilang. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Berbagai macam pertanyaan mulai membanjiri pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 13 ini? Saat ia berusaha untuk menenangkan diri, Ardi melihat sebuah benda kecil di bawah tempat tidur. Dengan ragu, ia mengambilnya. Ternyata itu adalah sebuah buku kecil, sangat tua, dengan sampul yang hampir lepas. Di dalamnya, terdapat tulisan yang hampir tidak terbaca. Namun Ardi bisa menangkap beberapa kata yang cukup jelas. "Mereka tak akan pernah pergi." Tiba-tiba, lampu kamar mati. Ruangan itu menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya remang dari luar jendela. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Ardi merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju pintu kamar dan membuka pintu itu lebar-lebar. Namun, yang ia temui di luar kamar membuat darahnya beku. Lorong yang tadinya kosong kini dipenuhi oleh sosok-sosok bayangan yang bergerak perlahan. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengan orang-orang di dalam lukisan itu. Wajah mereka tampak buram, kecuali satu wajah, wanita yang sama yang ada di lukisan. Matanya menatap dengan penuh kebencian. Ardi mundur, mencoba menutup pintu, tetapi suara dari dalam kamar itu terdengar semakin keras. "Bantulah kami." Suara itu berbisik lagi, kali ini lebih jelas. Ia merasa tubuhnya lemas, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kamar. Namun, ia berhasil berlari, meskipun langkahnya terhenti ketika ia menyadari bahwa di ujung lorong, sebuah pintu lain terbuka. Pintu menuju lantai bawah. Dengan ketakutan yang semakin membesar, Ardi berlari menuju pintu itu, berharap bisa melarikan diri. Namun, begitu ia melangkah melewati pintu tersebut, sebuah teriakan keras terdengar, dan tubuhnya seakan-akan tertarik kembali ke dalam hotel. Lantai 13. Itu bukan tempat yang bisa ia tinggalkan. Tidak ada jalan keluar dari sana. Di dalam kamar, sebuah pesan terakhir muncul di atas meja. Pesan itu bertuliskan, "Kami tidak bisa pergi tanpa Anda." Dan dengan itu, Ardi hilang selamanya, meninggalkan pesan yang tak akan pernah terjawab, di lantai 13 yang tak tercatat dimanapun. Ardi terhuyung mundur, tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam lorong gelap yang semakin memanjang. Namun, dorongan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berputar di sekelilingnya, dan setiap langkah yang ia ambil hanya semakin memperburuk situasi. Begitu ia sampai di ujung lorong, ia melihat pintu lain yang terbuka lebar. Pintu itu tidak tertutup rapat, dan dari balik pintu, suara bisikan itu semakin jelas terdengar, memanggil-manggil namanya. Ardi terhenti di hadapan pintu itu, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Di dalam ruang yang gelap itu, ia melihat sebuah meja tua dengan sebuah buku terbuka, dan di atasnya, sebuah gambar yang familiar, gambar wanita muda dengan mata kosong yang sama dari lukisan di kamar. Namun, kali ini, wanita itu tidak terlihat seperti dalam lukisan. Wajahnya tampak lebih nyata, lebih dekat, dan seolah-olah menatap langsung ke arah Ardi. Mata kosongnya menembus ke dalam dirinya, dan seolah mengingatkan Ardi tentang sesuatu yang terlupakan. "Jangan ikut kami," suara wanita itu terdengar, berbisik dengan lembut namun penuh ancaman. "Kau tidak bisa keluar." Ardi merasa tubuhnya seperti terikat. Ia berusaha berbalik, mencoba melarikan diri dari lorong yang semakin gelap. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, pintu yang baru saja ia lewati menutup dengan keras,
membuatnya terperangah. Lorong itu kini semakin sempit dan tidak ada lagi jalan keluar. Ia berlari menuju jendela kamar yang masih terbuka, berharap bisa melompat untuk melarikan diri. Namun, begitu matanya tertuju keluar, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Di luar jendela, bukan kota besar yang ia kenal, melainkan lautan kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Tidak ada bangunan, tidak ada kendaraan, hanya kabut yang gelap dan menakutkan. Ardi merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Langkah kaki terdengar semakin dekat, dan ia bisa merasakan kehadiran mereka. Bayangan-bayangan itu kini bergerak lebih cepat, semakin banyak, dan semakin mendekat. Wajah-wajah mereka yang buram mulai terlihat jelas satu persatu, menatapnya dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. Ardi berlari ke pintu, mencoba membuka kunci, tetapi pintu itu terkunci rapat. Panik mulai merayapi pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, seolah ia sudah berada di tempat yang salah sejak awal. Lantai 13, hotel yang tidak tercatat dimanapun, dan pesan-pesan yang semakin menakutkan. Ia terjatuh, tubuhnya terjerembab di lantai dingin, dan saat itulah suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. Lantai ini tidak pernah ada di dunia yang kau kenal. Bisik suara itu menggelegar di telinganya. Ardi memandang sekeliling, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari segala penjuru. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemah. Di hadapannya, wanita itu muncul lagi, kali ini lebih nyata, lebih jelas. Wajahnya yang kosong menatapnya dengan tatapan penuh amarah, dan mulutnya terbuka, mengeluarkan suara yang membuat Ardi merasa tubuhnya membeku. Sekarang kamu tahu, suara itu bergema di seluruh ruangan. Kami tidak pernah meninggalkan lantai ini. Dan sekarang, kamu akan tinggal bersama kami selamanya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan muncul dari atas. Ardi menatapnya dengan harapan, merasa seolah-olah ada jalan keluar. Namun, cahaya itu hanya bertahan sesaat, sebelum tiba-tiba mati, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan total. Saat mata Ardi menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Semua bayangan itu sekarang berdiri di sekelilingnya, menatapnya dengan penuh kebencian. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, hanya mengawasi Ardi dengan tatapan kosong yang membuat darahnya membeku. Kemudian, ia mendengar suara pintu kamar yang terbuka kembali. Ia menoleh, dan di sana, di ujung lorong, berdiri sosok seorang pria yang tampak sangat familiar. Itu adalah pria yang pernah ia lihat di lukisan. Sekarang berdiri di depan pintu seperti menjaga agar ia tidak melarikan diri. Ini adalah tempatmu sekarang. Pria itu berkata dengan suara yang dalam dan dalam. Lantai 13 tidak pernah ada di dunia luar. Lantai ini hanya ada di antara batas-batas dunia yang berbeda. Ardi merasa seakan-akan kesadarannya mulai mengabur, tubuhnya terasa semakin ringan. Suara-suara itu semakin keras, semakin jelas, menggema dalam kepalanya, membuatnya tidak bisa berpikir lagi. Ia mencoba berteriak, mencoba melawan, tetapi suaranya tidak keluar. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan perlahan-lahan, ia merasa seperti dirinya menghilang, seperti tubuhnya tidak lagi ada. Di luar, kabut semakin tebal, menutupi seluruh dunia. Dan di dalam kamar itu, suara-suara bisikan yang penuh dengan penderitaan mulai berhenti. Semua yang ada di lantai 13, semua yang terperangkap di dalamnya, kini menjadi bagian dari tempat itu. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Lantai 13 tidak akan tercatat dimanapun. Dan Ardi, seperti yang lainnya, kini menjadi bagian dari legenda yang tak pernah terungkap. Sebuah misteri yang akan terus berlanjut, tak akan ada yang tahu, kecuali mereka yang terperangkap di dalamnya. Dan begitu,
Hotel itu kembali sunyi, menunggu tamu berikutnya yang akan mengungkapkan rahasia gelap yang tersembunyi di dalamnya.